Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film thriller action dari negeri barat berjudul Bone Tomahawk yang dirilis pada tahun 2015. Film ini berkisah tentang diserangnya sebuah kota di tempat antah berantah yang berakibat hilangnya warga dan ternak mereka. Hal ini pun membuat sang sheriff beserta beberapa orang turun tangan untuk menyelamatkan warga yang diculik, di mana pelakunya diduga adalah para suku kanibal. Kenapa bisa begitu ya? Udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan dua orang perampok bernama Purvis dan Buddy yang sedang menjarah dan membunuh para korbannya. Tapi kegiatan mereka terganggu karena mendengar suara tembakan dari kejauhan. Dan karena takut kalau aksinya akan ketahuan, mereka berniat bersembunyi ke tengah lembah batu. Tapi semakin mendekati lokasi yang dimaksud, mereka menjadi waspada karena menemukan beberapa tanda seperti tengkorak manusia yang kemungkinan besar dibuat oleh para suku primitif. Lalu Buddy menyuruh kawannya untuk melewati sebuah tempat yang nampak seperti kuburan. Namun Purvis tampak cemas karena tiba-tiba muncul sebuah suara yang aneh. Dan gak berapa lama, tiba-tiba ada yang memanah ke badan Buddy. Di mana hal ini jelas membuat Purvis langsung kabur karena terlihat kalau temannya sedang diserang oleh sosok suku primitif. Adegan berganti ke sebuah kota kecil bernama Bright Hope. Di sana hidup seorang pria bernama Arthur yang tinggal dengan istrinya yakni Samantha. Terlihat kalau kaki pria itu sedang cedera akibat terjatuh dari atap rumah karena ingin membentukkan gentengnya. Lalu di tempat lain, seorang wakil deputi bernama Shishori datang ke kantor sang sheriff yang bernama Franklin, di mana dia ingin melapor kalau di jalan tadi telah melihat orang asing yang mencurigakan. Sebab orang ini telah mengganti baju dan mengubur barang bawaannya di sekitar kota tersebut. Lalu mereka berdua pergi ke sebuah bar untuk menemui pria misterius yang dimaksud. Dan ternyata pria itu adalah Purvis. Dan sang sheriff pun langsung menanyakan beberapa pertanyaan untuk menginterogasinya. Namun dia tampak tenang walaupun saat digeledah karena barang-barangnya telah dikubur. Namun saat sheriff bertanya tentang hal tersebut, ia malah panik dan ingin melarikan diri. Tapi sayang aksinya gagal karena sang sheriff langsung melumpuhkannya. Scene beralih dengan Arthur dan Samantha yang baru saja ganti oli. Lalu setelah itu, dengan sabar sang istri merawat luka suaminya yang mulai membaik. Namun momen kebersamaan mereka buyar oleh kedatangan John Brother yang diutus oleh sheriff untuk menjemput Samantha agar mengobati Purvis. Dan saat memeriksanya, dia bilang kalau lukanya cukup parah sehingga harus menginap untuk memantau kondisinya. Setelah itu, sang sheriff pun pulang, lalu minta anak buahnya yang bernama Nick untuk menjaga Samantha. Adegan berganti di pagi hari. Ketika sheriff akan sarapan, ia diganggu oleh warganya yang memberi sebuah kabar buruk. Sebab semalam ada sebuah penjaga kuda yang tewas dalam keadaan tercabik-cabik di dalam kandang. Awalnya pun ia hendak melapor ke kantor sang sheriff, namun bilang kalau nggak ada orang di sana. Lalu berdasarkan laporan itu, sang sheriff pergi melihat kandang kuda dan kantor polisi yang sama-sama kosong, serta nggak menemukan tanda-tanda kehidupan, kecuali sebuah petunjuk, yakni sebuah anak panah khas suku Indian. Atas kejadian ini, Franklin pun memanggil Arthur serta para warga yang terkait agar berkumpul di bar untuk membahas tentang kejadian ini karena menduga kalau Samantha dan Nick telah diculik. Shishori pun mengundang seorang penduduk asli suku Indian, di mana pria ini pun tahu tentang suku mana yang telah berbuat onar di sana dengan petunjuk yang ada, di mana ini milik sebuah suku yang sangat buas dan brutal, yakni suku Troglodyte.
FYI sedikit info ya, Troglodyte berasal dari bahasa Yunani. Trogol berarti lubang, sedangkan Dein berarti masuk. Jadi secara harfiah, Troglodyte dapat disebut sebagai manusia gua. Karakteristik dari manusia ini adalah primitif, brutal, dan tertutup. Populasi jenis tersebut bermula dari awal abad ke-20. Saat manusia Neanderthal secara berpengaruh disebut sebagai simian atau mirip kera oleh Marceline Boole dan Arthur Keith. Dan di negara barat, istilah Troglodyte ini terkadang dipakai untuk menghina seseorang yang berpendirian kolot atau memiliki hunian yang sangat berantakan karena dianggap seperti manusia gua. Namun karena takut, pria Indian ini tidak mau mengantar ke lokasi tempat tinggal suku tersebut. Tapi sebagai gantinya, dia pun menunjukkan titik arah area pemukiman para Troglodyte yang dikenal sebagai lembah orang kelaparan. Lalu setelah berdiskusi, akhirnya Sheriff Franklin, Shishori, Brother, dan Arthur sepakat untuk pergi ke lembah itu dengan berkuda yang jaraknya dapat memakan beberapa hari. Sebelum berangkat, Arthur mempersiapkan diri dengan membawa senjata dan surat untuk istrinya. Sedangkan Sheriff Franklin juga berpamitan dengan istrinya. Dan berbekal kecerdasan serta perbekalan, para pria pemberani ini akhirnya pergi ke lembah orang kelaparan. Selama perjalanan, tak lupa mereka menyempatkan waktu untuk beristirahat. Shishori dan Brother sempat berselisih paham karena pria ini memang agak sombong dan merasa lebih cerdas dari mereka semua. Sebab bilang kalau telah banyak membunuh para suku Indian. Dan keesokan pagi, saat mau bersiap-siap, Arthur pun menyendiri ke dalam semak-semak untuk mengecek lukanya. Terlihat kalau keadaannya saat ini cukup parah karena cederanya semakin bengkak, di mana dia pun hanya merawat luka itu dengan bantuan air dan sedikit opium untuk meringankan rasa sakitnya. Saat malam, Shishori pun melakukan pengobatan lebih lanjut kepada luka Arthur yang semakin mengalami infeksi dan berpotensi menjadi gangrene, yakni matinya jaringan tubuh akibat infeksi yang ditandai dengan warna kulit menjadi hitam karena tidak dialiri darah. Di tengah diskusi ini, mereka semua pun dikejutkan oleh kehadiran seorang pria asing bernama Ramiro yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Meski curiga, sang sheriff meminta orang itu untuk mendekat. Namun tiba-tiba, Brother malah menembak mati dua orang tersebut karena curiga kalau mereka adalah para perampok. Dan atas kejadian ini, dengan terpaksa, mereka pun harus berpindah lokasi untuk mencari tempat berkemah yang lebih aman. Namun saat Arthur terbangun dari tidurnya, dia pun langsung panik karena Brother telah diserang dan menyadari jika mereka telah dijarah, di mana kuda dan barang bawaan mereka telah berhasil dicuri. Alhasil, keempat orang ini pun harus berjuang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Terlihat kalau Arthur berjalan dengan tertatih, di mana untuk sampai ke lokasi tujuan bisa menghabiskan waktu sebanyak 2 hari. Dan kini luka di kakinya semakin memburuk, sehingga kecepatan berjalannya pun melambat. Namun demi sang istri, ia tidak boleh berhenti. Oleh sebab itu, sang Wakde Putih membekalinya dengan sebuah flare agar dapat memberi tanda jika membutuhkan bantuan. Setelah beberapa lama, akhirnya Arthur mampu menyusul teman-temannya, sehingga dia mampu melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah cukup beristirahat, para rombongan siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun gak lama terjadi sebuah polemik ketika Brother iseng dan menyindir Arthur jika ia akan menggoda istrinya, sehingga Arthur langsung naik pitam dan berusaha menonjok pria itu. Namun aksi tersebut membuat luka di kakinya semakin parah. Bahkan kini, dia tidak sanggup untuk bangkit. Ketika Shishori mengecek lukanya, Sheriff langsung membuang tongkat penyanggah milik Arthur dan melarangnya untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Arthur malah semakin marah dan menyalahkan semua orang atas berbagai kejadian ini. Sebab jika saja sang Sheriff tidak menembak Rufus, mungkin istrinya tidak harus menginap untuk mengobati pria itu sehingga tidak diculik. Sayangnya kondisi kaki Arthur semakin mengkhawatirkan, sehingga dengan terpaksa Shishori bilang kalau dia harus mengamputasinya. Lalu setelah beberapa saat, operasi pun berhasil dilakukan. Kini dengan berat hati, ketiga pria itu harus melanjutkan perjalanan tanpa Arthur karena dia belum siuman.
Usaha mereka pun tidak sia-sia, sebab si Shory, Sheriff dan Brother telah tiba di sebuah tempat yang luas dan gersang, di mana mereka menemukan jejak tapak kuda yang mengarah ke sebuah lembah. Brother pun memberanikan diri untuk masuk dan mengecek keadaan di sana. Dan setelah memberi sinyal aman, kedua orang ini pun segera menyusul. Setelah itu mereka bertiga mulai memantau lebih dekat dan melihat ada sebuah gua di tengah tebing yang diduga adalah rumah para suku primitif tersebut. Namun saat sedang merencanakan strategi, tiba-tiba mereka diserang oleh anak panah dan batu. Dengan cekatan, sang sheriff menembak semua orang penyerang mereka. Namun naas bagi Brother yang mengalami cedera parah di bagian tangan. Dan karena hal ini, dia pun memutuskan untuk tinggal agar tidak menjadi beban. Di mana Sheriff dan si Shory yang melanjutkan perjalanan terus diserang oleh suku barbar tersebut. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil tertangkap. Lalu diseret menuju goa yang terletak di tengah tebing. Lalu saat dikurung, ternyata Samantha dan Nick juga berada di goa tersebut. Di sini kita pun tahu kalau suku Troglodyte memang sangat mengerikan karena sosok mereka terlihat sangat kejam serta menggunakan suara yang unik untuk berkomunikasi, layaknya bertukar kode rahasia, di mana Pravis pun juga telah dimakan oleh mereka. Nick pun bilang kalau suku kanibal ini mengejar Pravis sampai ke kota Brighthorpe akibat pria itu telah menodai tanah pemakaman sakral mereka. Dan terlihat ketika dirinya menceritakan kisah ini, para kanibal pun dengan brutal menguliti kepala Nick lalu membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Gatesville. Setelah kejadian mengerikan itu, suasana pun menjadi hening. Lalu Samantha bertanya tentang keadaan sang suami. Sheriff pun menjawab jika Arthur masih hidup dan sebenarnya ikut dalam misi penyelamatan ini. Namun karena lukanya semakin parah, mereka pun meninggalkannya, tapi bilang kalau pria itu akan segera menyusul. Mendengar hal ini, Samantha pun emosi karena bilang kalau itu sama saja menggiring sang suami ke gerbang kematian. Karena ya kalau secara logika, bagaimana mungkin Arthur yang sedang cedera dapat melawan para suku kanibal ini? Namun daripada terus berdebat, Sheriff Franklin berusaha mencari cara untuk keluar dari sana, yakni dengan menggunakan whisky dan obat opium yang mereka bawa. Sementara di tempat lain, Arthur akhirnya siuman dan terlihat kalau ternyata kakinya tidak jadi diamputasi dan melanjutkan perjalanannya menuju lembah kematian alias tempat tinggal suku Troglodyte. Walaupun kali ini langkahnya semakin berat, namun demi menyelamatkan sang istri, tekadnya semakin panas dan membara. Saat sedang istirahat, dia pun terbangun oleh anak panah yang melesat ke arahnya. Kemudian langsung menembak para pelaku yang ternyata anggota suku kanibal. Kemudian setelah mereka tewas, dia pun menyayat leher seorang korban untuk mengambil sebuah benda yang tertanam di dalam lehernya. Dan ternyata ini adalah sebuah fluid yang bisa menghasilkan suara yang sangat keras, sehingga para suku kanibal ini dapat berkomunikasi dengan sinyal. Di mana Arthur pun memanfaatkan fluid itu untuk memancing para kanibal keluar agar dapat dia bunuh. Kita kembali ke dalam gua. Saat para suku kanibal itu muncul, sang sheriff pun berpura-pura sedang minum whisky. Di mana hal ini memancing para suku kanibal untuk merebut whisky itu yang telah dia campur oleh opium. Lalu tak lama, para anggota suku itu kembali dan dengan kesal menarik sheriff keluar. Dengan kejam, perut Franklin pun dirobek dan menyelipkan botol whisky yang sebelumnya terbakar. Dan ya, karena berbahan stainless steel, sudah pasti botol itu menjadi panas. Si Shory yang melihat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana tanpa basa-basi, mereka pun menembak tangan dan perut Franklin menggunakan senapan miliknya.
Lalu di saat akan dihabisi, tiba-tiba muncul suara tembakan dari luar yang diduga berasal dari Arthur, di mana dia berhasil membunuh satu orang kanibal yang terpancing keluar. Dan karena lengah, momen ini pun dimanfaatkan sheriff untuk mengambil senjata para kanibal dan menebas kaki orang itu, serta disambut dengan tembakan Arthur yang mengarah tepat ke arah dada. Dan kemudian sang sheriff pun memberikan sebuah hantaman fatality hingga memotong kepala suku primitif tersebut. Setelah itu Arthur bergegas masuk ke dalam untuk menyelamatkan sang istri serta kedua rekannya. Namun sheriff bilang kalau teror belum berakhir karena diduga masih ada 3 orang suku kanibal. Kemudian sheriff yang pemberani ini bilang agar mereka pergi tanpa dirinya. Karena ya dengan keadaannya saat ini dia tidak dapat melanjutkan perjalanan pulang. Serta khawatir kalau suku kanibal ini akan kembali ke kota Bright Hope. Sehingga berniat tinggal di sana untuk menghabisi sisa kanibal di sana. Lalu saat mau keluar, mereka pun melihat sebuah pemandangan yang mengerikan karena bertemu dengan 2 wanita hamil dari suku Troglodyte sebab mereka dalam kondisi cacat dengan kaki dan tangan yang dipotong serta matanya dibuat buta. Dan ya mungkin saja jika Arthur tidak datang, Samantha akan mengalami nasib yang sama. Saat di bawah, Arthur pun kembali meniup fluid itu untuk memastikan kalau nggak ada suku kanibal di dekat mereka. Dan karena nggak ada yang muncul, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun gak lama terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali dari arah gua, di mana artinya mungkin Sheriff Franklin sedang membunuh suku kanibal yang tersisa. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, boleh dibilang kalau film ini mempunyai alur yang lambat. Karena ya mungkin saja pada awal film kalian akan merasa bosan dengan alur yang ada. Namun dari film ini kita pun dapat belajar apa arti perjuangan dan menghargai tanah orang lain. Sebab mungkin banyak yang beranggapan jika suku Troglodyte itu bengis dan kejam. Namun pada dasarnya segala bentuk kebengisan yang mereka lakukan akibat ada seseorang yang mengganggu dan merusak tempat tinggal mereka. Di mana sejak awal para pelakunya adalah Buddy dan Provis. Tapi sayang yang terkena imbas malah warga Bright Hope yang tidak bersalah. Dan sedikit fun fact ya, judul film ini pun diambil dari nama senjata yang digunakan oleh kelompok Troglodyte yang memang terbuat dari tulang yang diasah menjadi tajam. Di mana tomahawk adalah kampak tradisional milik suku Indian. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.